bisikan saya tuh masih berpikir itu yang nulis anunya itu gimana Judulnya. ya? Dia berarti pernah ketemu sama iblis juga. Pernah dibisikin iblis ya? Bercandaannya seperti itu, Iya. bercandaannya. Nah sekarang kita ke Syakira. Syakira berbicara soal ilmu yang diturunkan dari orang tua atau mungkin juga yang dulu, yang sebelumnya. Apakah ada cerita dalam keluarga yang memiliki ilmu dan Syakira mendengar begitu? Kalau aku pribadi sih ada Oh, dari keluarga. warahmatullahi wabarakatuh. Dalam alam semesta terciptalah makhluk, baik yang gaib maupun yang nyata. Ada yang kasat mata, namun masih banyak juga yang menjadi rahasia. Di program ini kami akan mengungkap sesuatu yang masih menjadi rahasia, menjadi kasat mata. Pemirsa, selamat datang di Rahasia Batin Melampaui Mata Batin. Kami akan mencoba memberikan bantuan kepada siapapun narasumber yang datang ke studio ini mencari solusi dari permasalahan kesehatan mereka, baik yang medis maupun yang non-medis. Dan tema kita pada malam hari ini adalah ilmu keturunan. Ini adalah sebuah ilmu yang didapatkan dari keluarga sebelumnya yang akan membantu atau mendampingi seseorang yang memilikinya. Namun pertanyaannya adalah bagaimana ilmu tersebut bisa terus berlanjut sampai dengan keturunan, anak dan cucu. Kita akan langsung bertanya kepada Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, di setiap episodenya Pak Ustadz selalu menyampaikan bahwa saya punya ada ilmunya, beberapa narasumber juga ada, penonton juga masing-masing ada. Sebenarnya bagaimana ilmu keturunan ini bisa turun-temurun Pak Ustadz, bisa dibilang apa ya, diwariskan seperti itu. Ilmu keturunan itu banyak dia cara masuknya. Jadi umpamanya saat ini nih, penonton nih ada yang punya ilmu nih. Dia iseng aja sebenarnya untuk dirinya sendiri. Dia punya pegangan. Untuk apa? Keselamatan. Akhirnya ilmu itu nyatu sama tubuh. Dia punya apa? Kebal. Ilmu itu nyatu sama tubuh. Dia punya ilmu apa? Pelet. Ilmu itu nyatu sama tubuh. Nah, pada waktu dia itu meninggal, atau belum waktunya meninggal, kemudian dia punya istri atau dia punya suami, kemudian hamil. Ini si ilmu yang dari bapaknya ini bisa nurun ke anaknya tanpa bapaknya atau ibunya tahu. Makasih Pak Ustadz untuk penjelasannya. Nah pemirsa, untuk bintang tamu kami pada malam hari ini, apakah ia juga memiliki sebuah titipan dari keturunan-keturunan sebelumnya? Seorang pemain film dan sinetron yang sangat cantik dan berbakat. Ini dia, Syakira Sheldrick. Assalamualaikum Syakira, silakan bergabung dengan Pak Ustadz. Silakan di situ boleh. Waduh, Iya. Syakira kemarin terakhir menyelesaikan film apa judulnya? Bisikan Iblis. Kayak apa tuh Pak Ustadz bisikan iblis? Saya nanti juga kita bingung. Bisikan iblis. Saya tuh masih berpikir itu yang nulis anunya itu gimana Judulnya. ya? Dia berarti pernah ketemu sama iblis juga. Pernah dibisikin iblis Bercandaannya ya? seperti itu, Iya. bercandaannya. Nah sekarang kita ke Syakira. Syakira berbicara soal ilmu yang diturunkan dari orang tua atau mungkin juga yang dulu, yang sebelumnya. Apakah ada cerita dalam keluarga yang memiliki ilmu dan Syakira mendengar begitu? Kalau aku pribadi sih ada Oh, dari keluarga. wow. Kayak makhluk gitulah. Makhluk? Iya, Wow. suka kayak ngikutin. Ngikutin? Syakira? Dan kata keluarga ini memang seperti perlindungan dari buyut sebelumnya gitu? Kalau untuk perlindungan sih belum tahu ya, nggak tahu pasti. Cuman keturunannya emang ada kayak gitu. Nggak Makhluk semua anak sih. Makhluknya hewan atau apa Em, katanya? Seperti jin gitu. Jin. Iya, Menyerupai? Adakah rupanya? menyerupai hewan kadang. Kamu keganggu nggak? Sometimes Kayak apa gangguannya?
keganggunya itu kalau misalnya lagi capek aja. Lagi capek, Suka kayak didatengin gitu. diliatin gitu? Iya, diliatin. Nah nanti Syakira kalau memang kamu merasa keberatan nanti bisa bicara sama Pak Ustadz bagaimana cara melepasnya ya. Nanti Iya. ikutan doa boleh ya Syakira ya. Kasihan Pak Ustadz masih belia 18 tahun udah kena teror jin seperti itu. Nah Ya paling pemirsa, tidak kan agamanya dulu lah ya oke. diperbaiki. Pemirsa, narasumber kita yang pertama adalah seorang perempuan yang mempercayakan penampilannya, daya tertariknya dari sosok jin demi mendapatkan perhatian dari sang mertua. Langsung saja. Assalamualaikum Ibu. Sini silakan bergabung sama Mas Robi. Iya. Waduh, ini nggak mau diketahui tampaknya ya. Oh, Pak, tarik nafas. It's okay. Istighfar. Atau Puji temenin aja dulu, nggak apa-apa sini Puji. Ditemenin aja dari awal ya. Ya, nih saya agak menjauh deh. Bismillahirrahmanirrahim, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yani, umur 29 tahun, dari Bekasi. Oke. Mbak Yani, relax, kita ngobrol aja ya. Aduh, duduk. Bisa berdiri nggak? Ya. Atau mau saya ambilin kursi? Bisa berdiri. Saya pengen Mbak bercerita dulu, jadi jangan langsung anfal. Mau duduk aja bercerita, boleh nggak Pak Ustadz sambil duduk berceritanya? Takutnya udah anfal duluan. Kayaknya bagusan berdiri. Berdiri aja. Mbak Yani bisa ya? Ada apa dengan Mbak Yani dan mertua? Saya pernah membuka aura. Membuka aura agar mertua saya suka sama saya. Sini, boleh lebih dekat sini, nggak apa-apa. Lalu, Saya juga udah 5 tahun, sini lebih dekat lagi boleh. 5 tahun belum dikaruniai anak. Saya ke orang pintar. Katanya di dalam perut saya ada makhluk halus 5. Ada gundurwo, ada kuntilanak, ada jenglot. Jadi kalau misalkan udah mau jadi dimakan sama makhluk itu. Saya pun pernah keguguran. Cuman bertahan sebulan saja. Kuret, Ustadz, saya ingin sembuh, Ustadz. Kepala saya selalu sakit, Ustadz. Setelah membuka aura, punggung saya seperti ditusuk-tusuk. Kalau sholat pun maghrib itu mulai, Ustadz. Maghrib untuk sholat pun nggak kusuk. Ke masjid saya tuh udah berdebar kencang sekali dada saya. Saya ke orang pintar sampai dimandiin, Ustadz. Yo, Pernah nyampe saya malah menjadi korban untuk pelecehan. itu, untuk ngobatin orang lagi tubuh saya. Jadi media gitu ya. Iya. Jadi tubuh saya tuh dimasukin makhluk yang bisa ngobatin orang-orang, saudara-saudara dia. Ibu saya yang bilang ke saya nggak bisa menguasai tubuh saya. Kenapa Mbak Yani bersedia jadi perantara waktu Saya itu? juga nggak tahu. Mau aja gitu tiba-tiba? Iya, orang udah masuk makhluk itu. Jadi saya suruh ngobatin orang-orang saudara-saudara dia yang sakit, katanya gatel-gatel. Dan dari situ saya diruqyah. Nggak bisa juga untuk dikeluarkan makhluk itu di dalam tubuh saya. Ya. Saya juga bingung, Ustadz, mau kemana lagi? Saya udah berdoa, udah memohon ampun sama Allah. Saya ingin tobat dengan membuka aura, dengan Berapa kali pergi ke dukun untuk membuka aura? sekali, Ustadz. Banyak. Ada 10 kali lah. Banyak sekali. Saya ingin sembuh karena saya ingin sembuh. 10 kali, berarti 10 dukun. Iya, saya ingin sembuh untuk mengeluarkan
Saya percayanya gitu, di dalam tubuh saya ada makhluk gitu. Lalu hubungannya dengan mertua, mertua ingin kamu hamil gitu atau gimana? Mertua pun saya kurang paham, mertua nggak suka sama saya. Nggak suka sama. Iya, saya mungkin karena mendapatkan janda kan. Oh, anaknya dapetin, maaf Iya, mbaknya statusnya. saya